Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia rahmat kepada kita sekalian. Sampai pagi ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita dalam keadaan iman yang stabil insya Allah. Ibu-ibu atau ikhwan juga akhwat yang tergabung di dalam pengajian Bu Hajah online, ya, pengajian online Bu Hajah Ela. Alhamdulillah kita sampai kepada tausiah yang hari Ahad ini, sebagaimana yang dijanjikan setiap hari Ahad kita ada tausiah. Tausiahnya tausiah singkat barangkali. Insya Allah pada pagi ini akan dibahas tentang kehidupan di dalam dunia kita ini. Sekalipun yang menjadi pokok bahasan bukan ayat Al-Quran, juga bukan hadis Rasul, tetapi kalam hikmah. Kalam hikmah dalam arti syair, kalau kita bilang syair. Tetapi begitu banyak kandungan pelajaran yang terdapat di dalam kalam hikmah ini. Dinyatakan di dalam syair tersebut, ad-dunya bahrun. Dunia itu adalah samudra atau lautan. Wal akhiratu sahilun, sedangkan akhirat itu adalah pantainya. Wal markabut taqwa, dan kapal atau bahteranya itu adalah ketakwaan. Wan nasu safrun, sedangkan manusia itu sebagai nahkodanya. Dari 4 kata-kata atau 4 bagian yang dinyatakan di dalam kalam hikmah ini menjadi gambaran bagi kita sekalian bahwa kita yang hidup di dunia ini bagaikan sedang mengarungi samudra yang luas. Karena tadi dinyatakan ad-dunya bahrun, dunia itu adalah samudera. Kita suka lihat kan laut itu begitu luas, begitu lepas, sehingga di dalam istilah orang Sunda dinyatakan bahwa laut itu adalah satungtung dele katanya. Satungtung dele itu tidak bisa dihaluskan ya bahasanya, bahasa seperti itu saja, tapi artinya menggambarkan bahwa dunia itu memang luas, samudra juga luas ya, seperti itu. Kalau kita kaji ulang, luas itu luas apanya ya di dunia itu? Yang kita pahami di dunia memang segala sesuatunya banyak ya, banyak permasalahan, banyak cara kehidupan, kemudian banyak aturan-aturan yang kadang-kadang itu menjauhkan kita dari Rob kita, dari Tuhan kita. Yang kita maksud, kita bayangkan saja kalau kita mengarungi samudra tentu harus ada kehati-hatian yang luar biasa. Paling tidak ketika orang baru sampai poin ke-1 ya, bahwa dunia itu adalah samudra yang harus kita arungi dengan baik begitu. Kemudian yang keduanya yang disebut al-akhiratu wal akhiratu sahilun. Sahilun, yang disebut akhirat itu adalah pantainya. Yang dimaksud demikian adalah kita mengarungi samudra itu harus sampai kepada pantai di seberang sana. Dan yang pantai itu disebut akhirat. Artinya perjalanan kita akan berakhir di akhirat tadi. Tetapi yang jadi permasalahan, apakah ketika kita mengarungi samudra tersebut, apa kita lancar-lancar saja, baik-baik saja begitu? Karena ada orang yang tiba-tiba terbalik kapalnya, tiba-tiba terjatuh, kemudian menjadi binasa, akhirnya tidak sampai ke pantai seberang sana. Nah, maka dengan demikian, gambaran untuk kita berarti kita harus hati-hati mengarungi samudra itu. Tentu bagaimana caranya kita berhati-hati? Kita punya cara tersendiri, karena yang kita pahami, yang disebut orang yang beriman hidup di dunia ini kan punya segudang aturan. Makanya di dalam Al-Quran, surat apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dengan panggilan seperti itu, maka tibalah perintah dari Allah atau larangan dari Allah. Nah, maka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu adalah satu cara untuk mengarungi dunia ini supaya kita tidak binasa. Karena diyakini bahwa dalam kehidupan ini kita punya musuh besar. Musuh besar kita adalah setan. Ketika masuk ke dalam hati kita, tidak ada yang dibisikkan kepada kita melainkan sesuatu perintah yang buruk.
sehingga kita itu jauh dari Allah. Itu yang dimaksud. Maka dengan kesadaran bahwa kita sekarang sedang di dalam perjalanan, berarti hati-hatilah kita mengarungi kehidupan dunia ini supaya kita sampai ke dunia itu ke dunia, mohon maaf, ke akhirat itu dalam keadaan selamat. Nah, kemudian yang ketiganya wal markabut taqwa. Maka dengan ketakwaanlah kita mengarungi itu, karena al markabu di sini kapal laut atau bahteranya itu adalah ketakwaan. Yang kita ketahui, ketakwaan itu mempunyai definisi yang sederhana, ya ada yang pendek sekali, itu adalah at-taqwa hifdun nafsi amma yu'thimu. Yang disebut ketakwaan itu adalah menjaga diri dari sesuatu yang menjadikan dosa. Terus satu lagi yang agak panjang adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan cegahan atau larangan-larangannya. Bahkan yang kita pahami dari kata takwa, menurut sebagian ulama, bahwa takwa itu adalah mengandung 4 huruf di dalamnya. Ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya. Ta-nya singkatan dari tawadu, kemudian qaf-nya dari qanaah, kemudian wa-nya dari waro, kemudian ya-nya dari yakin. Jadi 4 karakter, 4 sifat itu harus kita miliki, pertanda kita ini sebagai orang yang bertakwa. Satu ada ta itu tawadu sifat yang sangat baik yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, yaitu kita tawadu itu merendahkan hati, dan kita sadar sepenuhnya bahwa kita di dunia ini tidak punya apa-apa, tidak berkuasa apa-apa, karena kita sebagai manusia itu hidup dihidupkan, mati dimatikan. Andai saja seorang diberi takdir menjadi kaya, itu karena Allah semata. Jadi tawadu kepada Allah yang pertama, kemudian yang kedua tawadu kepada sesama manusia. Artinya menyadari bahwa manusia tidak ada yang hebat. Adapun manusia yang hebat itu karena dihebatkan oleh Allah. Itu yang disebut tawadu. Yang kedua adalah qaf itu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Diyakini bahwa tidak semua orang menerima apa adanya dari Allah itu. Kadang ketika diberi yang buruk, diberi yang sedikit, maka mereka akan protes dan paling tidak suudzon kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa tidak seperti itu hanya karena sadar bahwa Allah itu adalah membagi rezeki untuk semua makhluknya dan juga ada waktunya. Maka qanaah, menerima apa adanya, itulah sifat-sifat orang yang bersyukur. Artinya orang yang bersyukur itu bagian dari orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yang ketiganya ada wawunya adalah waro'un. Waro'un itu apik teliti ketika memiliki harta. Dia akan berpikir dari awal, nih harta di dalam ridho Allah atau tidak. Oleh karena itu nanti ketika kita dihadapkan kepada tanggung jawab di yaumil akhir, maka orang yang mempunyai harta itu akan ditanya dari 2 sisi. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana ia mencari harta itu. Yang kedua, wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia akan mengeluarkannya. Kita sangat mengenal di dalam kehidupan Islam, dalam aturan Islam itu ada 3 cara mengeluarkan harta dengan baik. Pertama dengan zakat, yang kedua dengan infak, yang ketiganya adalah dengan sedekah. Insya Allah orang yang takwa akan berpikir tentang itu, dia akan mampu mengeluarkan rezekinya ketika kita menyadari bahwa itu menjadi kewajiban dan menjadi hak untuk orang lain. Itu untuk huruf wa. Yang terakhirnya adalah yakin. Yakin itu adalah dasar di dalam diri kita, karena al-imanu al-yakinu. Iman itu adalah yakin. Kita juga sangat mengenal bahwa rukun iman ada 6. Kita beriman, berkeyakinan, termasuk kepada Allah, kepada malaikat, dan yang lainnya, termasuk kepada rizki yang tadi. Ketika Allah menghendaki rizki itu untuk datang kepada kita pagi ini, andai saja Allah menghendaki rizki itu sampai kepada kita pagi ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi untuk datangnya rizki itu kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika Allah tidak menghendaki rizki itu untuk kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi rizki itu datang kepada kita, begitu ya. Kita sangat kenal dengan doa ya, doa di akhir sholat ketika kita wiridan itu kan sudah istighfar ya 3 kali, kemudian ada doa Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah, kalau di pesantren itu diajarkan lagi doa yang satu lagi,
yaitu yang begini Bu, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu doanya seperti itu. Jadi intinya sama seperti tadi yang sudah saya kemukakan, bahwa ketika Allah menginginkan rezeki untuk kita, maka seorang tidak ada yang bisa menghalangi. Dan sebaliknya ketika Allah melarang rezeki itu datang untuk kita, maka tidak ada seorang pun yang akan memberinya, begitu. Jadi kalau seperti itu adanya, berarti kita yakin kenapa hari ini rezeki kita sedikit, karena Allah menghendakinya seperti itu. Nah, itu berawal dari keyakinan. Keyakinan untuk apapun ya, untuk jodoh, keyakinan untuk datangnya seorang anak. Kan ada kalanya orang-orang menginginkan anak tetapi berapa tahun harus menunggu lama, karena memang Allah belum menghendaki. Sekalipun tidak lepas dari usaha yang kita menyebutnya tarekah. Usaha saja di mana gitu ya, kepastian dari Allah itu di mana. Nah, ketika mentok di dalam sesuatu yang memang kita tidak inginkan sebenarnya, baru kita memahami bahwa itulah yang disebut iman kepada takdir. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk, itu yang dimaksud. Nah, kemudian bagian yang terakhirnya tadi ya, sesudah al-markabut taqwa. Jadi al-markabut taqwa itu adalah bahtera. Bahtera atau kapal laut ya, yang menjadikan kita sampai kepada seberang lautan sana, itu adalah ketakwaan. Yang terakhirnya adalah wannasu safrun. Wannasu safrun itu adalah manusia sebagai nahkodanya. Jadi nahkoda itu kan ada dua tipe nahkoda, ada yang handal, ada yang tidak handal. Nah, kita menahkodai kapal tersebut, apa kita termasuk yang handal, apa yang tidak handal? Karena yang tidak handal itu saat bertemu ya dengan apa itu gunung es namanya, atau karang-karang yang menjulang tinggi, itu kan ada taktik tersendiri bagaimana cara mengemudikan kapal itu. Kita sangat kenal ya dengan kapal yang sangat bagus, yang sangat mahal. Sekalipun kita cuma taunya dari film sih, tetapi itu film sampai booming ke dunia gitu, karena yang diangkat itu adalah kisah nyata. Adalah kapal Titanic, ibu-ibu tahu benar waktu itu. Kan ada seorang nahkoda atau siapalah yang ada di situ diwawancarai karena sangat kagum terhadap kapal itu. Dia menyatakan kapal ini sungguh luar biasa, tidak ada yang bisa merusak kapal ini, bahkan Tuhan sekalipun. Nah, Allah mendengar, Allah maha mendengar. Tetapi ternyata dengan kesombongan itu yang namanya Titanic yang disebut luar biasa itu tiba-tiba membelah. Dan ratusan ribu orang kan yang meninggal pada waktu itu. Nah, yang dimaksud kenapa sampai kapal itu rusak, karena cuma menabrak gunung es saja. Yang gunung es itu tiba-tiba muncul gitu di hadapan, tiba-tiba muncul dari kejauhan, tidak tampak, tiba-tiba ada, sehingga nahkoda itu tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana caranya itu sangat susah, karena mungkin Allah menghendakinya seperti itu. Nah, kita di dunia itu akan lebih dahsyat daripada kapal Titanic ya. Kalau Titanic cuma dikerbek saja gitu di dalam lautan, tapi kita itu bisa dikerbek di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Andai saja kita tidak bisa menjadi nahkoda yang baik. Oleh karena itu nahkoda yang baik tadi punya cara, yaitu dalam ketakwaan, dan kita akan tahu jalan ke akhirat mana, jalan ke surga mana, jalan ke neraka mana. Makanya tidak lepas dari itu kita pun berdoa kepada Allah, karena doa itu buat kita segala-galanya. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa mengarungi samudra dunia ini dengan aman-aman saja, dan mudah-mudahan kita selamat aman-aman saja mengarungi dunia ini, dan kita nanti akan berakhir di hadapan Allah. Ilmu yang sudah kita terima juga mudah-mudahan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk ibu-ibu sekalian, mohon maaf apa yang saya sampaikan mendapat catatan untuk kita yang mendengarkan, yang menyampaikan, insya Allah akan mendapat pahala dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, kita berdoa saja untuk semuanya, untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.